Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Dalam kondisi corona ini tetap jaga kesehatan kalian. Jangan lupa sering minum vitamin, terutama vitamin C. Kita kembali lagi ke materi kita tentang belajar pemrograman web. Lebih tepatnya kita ke desain web atau perancangan web. Sebelumnya materi kita lanjut, jangan lupa ya, tolong subscribe nanti di video ini di YouTube supaya kalian bisa dapat updatean materi terbaru dari saya. Yang kedua, tolong like dan share, semoga ilmu ini bisa bermanfaat selain buat kalian dan juga buat yang lain. Kita kembali ke materi. Kita membahas yang pertama adalah HTML. Ya, kita tahu bahwa untuk merancang web ada sebuah tools yang kita butuhkan, yaitu editor. Di sini saya menggunakan Sublime ya, teman-teman. Kita bisa lihat. Tapi editornya tidak harus Sublime, boleh pakai Notepad, Notepad++, bisa pakai Dreamweaver, apapun modelnya, yang penting dia bisa melakukan editor. Yang kedua, kita butuh yang namanya browser. Ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa web itu adalah dinamis dan tempat runningnya adalah di browser. Browsernya pun juga sama. Boleh pakai Chrome. Di sini saya menggunakan Chrome ya, teman-teman. Kenapa saya lebih sering menggunakan Chrome? Karena dia lebih kompatibel saja. Tapi kalau teman-teman pakai UC, pakai Firefox, itu boleh, itu tidak ada masalah. Sekarang kita ke editor kita, yaitu Sublime atau Notepad. Pertama, teman-teman, yang namanya merancang web itu formatnya harus format .html. Nah, di sini kita tahu Sublime kita ini masih kosong, belum melakukan hal coding apapun. Kita simpan ya filenya menjadi, kita taruh di drive D, di folder saya nih, drive D, ada folder namanya Tejo. Kita taruh situ. Nah, nanti file name-nya apa? File name-nya index, pakai X ya, bukan KS. Kenapa? Karena index itu adalah file name yang dibaca pertama kali oleh browser atau oleh server. Makanya membiasakan halaman utama atau homepage itu adalah index.html. Kita simpan. Sudah ya, index.html. Lalu kita cek di folder kita. Kita lihat folder kita ada di D, ada di folder Tejo. Kita lihat nih, indeks kita sudah berubah tuh kan, menjadi simbol browser ya. Tipenya juga sudah menjadi HTML dokumen, artinya ini adalah browser. Tapi size-nya masih 0 KB. Kenapa? Karena kita belum melakukan apa-apa. Nah, jadi kalau di running pun juga sama. Kita running, kita oke. Kita lihat ya, indeksnya masih kosong. Gitu. Kita lakukan editing. Yang pertama, hal yang pertama bahwa teman-teman perlu saya tekankan, yang pertama kali itu adalah harus tahu format HTML. Strukturnya yang paling terpenting. Pertama, HTML. Ini namanya, kita menyebutnya adalah pembuka HTML. Ya. Lalu ada head. Head itu artinya berarti kepala ya. Kepala apa? Kepala dari HTML-nya tuh isi kontennya apa saja. Bisa berupa title, title-nya itu bisa kita isi misalnya belajar merancang web. Jangan lupa bahwa HTML itu skripnya selalu berpasangan ya. Ada pembuka title, ada penutup title. Kalau mau gampang ingatnya bahwa skrip HTML itu tidak jomblo. Jadi mohon maaf kalau teman-teman masih jomblo ya.
Kita lanjut. Setelah head udah ditutup, kita body. Apa itu body? Body itu adalah area di mana kita bisa melakukan scripting. Isi konten dari HTML itu sendiri, itu areanya ada di body. Setelah itu kita tutup HTML-nya. Ini adalah namanya struktur HTML. Jadi ada HTML, ada head, ada title, ada body, ditutup, lalu ada HTML. Di head itu apa aja selain title? Ada macam-macam. Ada biasanya diisi sebuah keyword. Apa keyword? Keyword itu adalah tujuannya kalau web kita sudah launching di browser, sudah launching di server, hosting gitu ya. Terus kita mau cari di Google, supaya ketemu web kita maka butuh keyword. Nah, itu kita nyisipkan keywordnya di sini. Tuh. Nah, saat ini kita belum menggunakan itu karena kita masih merancang sederhana ya. Jadi mungkin di pertemuan berikutnya kita akan sisipkan itu. Dan jangan lupa subscribe ya, biar selalu dapat update. Sekarang ini filenya kita simpan. Kalau di sini masih ada tanda bintang, berarti itu belum disimpan teman-teman. Jangan lupa harus selalu simpan. Nanti kita lihat di browser kita cek, kita refresh. Nah, lihat nih. Title kita sudah sesuai yang kita buatkan, belajar merancang web. Tapi kontennya masih kosong polos. Kenapa? Karena di body belum kita isi apa-apa. Makanya harus kita isi. Contoh, misalnya ya, saya isi sebuah kalimat yang namanya hello, apa kabar? Gitu ya, simpan. Nah, kita cek di browser. Nah, muncul. Itu caranya. Jadi cara mengisi body itu seperti biasa, gunakan sebuah sintaks HTML. Silakan teman-teman buka bukunya. Sudah dapatkan bukunya di rumah, silakan buka kamus HTML. Di situ banyak beberapa sintaks tak yang bisa teman-teman pahami dan pelajari dan bisa dipraktekkan di rumah. Ini hanya sebagian kecil saja. Kenapa? Karena kalau saya praktekkan semua, kita akan berkutik hanya di situ saja, tidak akan berkembang. Kita kembali lagi ke editor. Untuk merancang sebuah web, seperti halnya dibutuhkan sebuah header, navigasi, konten, dan footer. Header itu apa? Header berisi biasanya berupa gambar bergerak atau slide slider. Nah, itu bisa kita sisipkan atau hanya beberapa gambar GIF saja supaya animasi. Itu juga boleh-boleh aja. Intinya, dalam merancang web, yang penting Anda tahu strukturnya. Sisanya adalah bagaimana kita mengemasnya supaya klien kita itu kelihatannya indah. Itu berarti sesuai kebutuhan klien. Sekarang saya akan mengajarkan struktur yang sederhana dari header, navigasi, konten, dan footer. Gitu ya. Saya biasanya menggunakan sintaks tag div namanya. Nah, tag div itu seperti ini. Jangan lupa ditutup ya. Tag div. Tag div yang pertama ini, di body ini, kalau di browser itu tidak terjadi apa-apa. Nih, kalau saya refresh tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau menggunakan editor Dreamweaver, di situ kan ada script, ada code, ada design, ada split. Ketika Anda menggunakan tag div tadi, maka ketika Anda menggunakan di posisi desain, itu dia seperti sebuah kerangka yang kasat mata yang berubah garis putus-putus. Nah, itu teman-teman bisa praktekkan. Saat ini saya menggunakan editor Sublime. Kenapa? Karena lebih ringan aja menurut saya seperti itu. Jadi tidak ada batasan menggunakan editor seperti di awal. Sekarang kita menggunakan div yang kedua, tapi saat ini ada perbedaan. Saya tambahkan sebuah kelas. Kelasnya
diberikan namanya header. Apa fungsi kelas ini? Fungsi kelas ini itu tujuannya adalah pemberian nama. Nah, setelah dikasih nama apa? Setelah dikasih nama, supaya tampilan web kita lebih menarik, maka kita dibutuhkan satu file lagi yang namanya Cascading Style Sheet atau kita singkatnya CSS. Kita tahu contoh halnya detik.com, kompas.com itu adalah contoh-contoh aplikasi web yang menggunakan CSS dan tagnya adalah tag div. Jadi contoh sederhana ya. Oke, kalau sudah kita membuat kelas header seperti ini, sekarang kita buat file baru. Ini file, kita simpan dengan nama style.css. Nama file name ini boleh beda nggak? Boleh saja. Yang penting formatnya .css. Nah, ini adalah gaya standar yang biasa ada di buku-buku. Saya mengajarkan yang standar saja dulu. Kita simpan, gitu ya. Ya, sebelum saya lanjut, kalau teman-teman, ketika saya menjelaskan dan mempraktekkan di sini terlalu cepat, saya mohon maaf ya. Teman-teman bisa komen di kolom komentar YouTube-nya, nanti bisa kita sharing di situ bareng-bareng, atau di Classroom juga boleh, atau di aplikasi Moodle. Karena kebetulan saya mengajar di beberapa tempat materinya sama, jadi saya buat materi yang kontennya sama, gitu ya. Oke. Sekarang CSS ini, nama kelas header ini saya panggil di CSS. Caranya titik header. Nah, bedanya dia ada kurung buka, kurung tutup, kurawal. Nah, script header kita itu ada di antara itu, gitu ya. Contoh yang pertama, kita atur lebarnya. Lebarnya misalnya 900 pixel. 900 px, jangan lupa diakhiri titik koma. Tingginya yaitu 200 pixel. Marginnya auto. Ups, salah script ya. Kita perbaiki. Margin auto. Oke. Apa itu margin auto? Dia nanti konten web kita itu ada di posisi di antara kanan dan kiri monitor kita, di layar kita. Itu tujuannya margin. Nanti kalau enggak, defaultnya dia akan di sebelah kiri. Gitu. Jadi nanti teman-teman harus dikasih margin. Supaya kelihatan hasilnya, kita kasih warna dulu ya. Sebenarnya nggak dikasih warna boleh, cuman ini karena belajar supaya ketahuan hasilnya, kita kasih warna. Misalnya warnanya pink. Gitu ya, simpan. Oke. Ini ketahuan nih kalau pakai bajakan purchase, unregistered copy. Ini ketahuan ya. Mohon maaf, kita pakainya bajakan. Nah, lanjut. Setelah ini, boleh nggak tambahin script lain? Boleh. Ini saya pakai script yang standar dulu ya. Lebarnya berapa, tingginya berapa, marginnya bagaimana, warnanya apa supaya kelihatan hasilnya. Saya pakai script yang standar. Setelah itu, supaya ini ada hasilnya, maka harus dikasih link. Nah, itu fungsinya head, yaitu tempat link. Jadi yang pertama ada title, yang kedua ada keyword, yang ketiga ada link. Link apa? Link CSS bisa. Gitu ya. Caranya link ref style.css rel style sheet type text atau CSS. Oke. Kalau sudah link begini, berarti style ini sudah otomatis nge-link dan dia akan memanggil. Sekarang kita tes di browser kita. Nah, pink ya, pinky banget. Nah, lihat kanan kirinya itu
kelihatannya setara. Nah, itu contohnya. Ini tingginya 900, lebarnya 900, tingginya 200. Tuh. Ini bisa diisi apa aja? Gambar boleh. Gambarnya berupa JPEG boleh, PNG boleh, GIF boleh, gitu. Atau gambar image slider, yang biasanya gambar bergerak seperti slide itu ya, itu boleh. Sekarang kita kembali lagi ke editor. Nah, header sudah nih, kita header sudah. Sekarang kita bikin div. Kita kasih kelas, namanya navigasi. Oke, jangan lupa ditutup. Ingat, script HTML tidak jomblo. Oke, navigasi sudah. Sekarang kita script di CSS-nya. Navigasi. Lebarnya kita atur sama ya. Kenapa? Nanti kalau Anda aturnya 800 pixel, headernya 900, jadi dia kayak di sini 900, terus di bawah navigasi itu agak kecil gitu. Jadi harus biar kelihatan simetris, maka lebarnya juga harus sama. Itu ya tujuannya. Tinggi. Untuk navigasi, tingginya biasanya nggak terlalu tinggi. Rata-rata sekitar 40-50 pixel. Tapi tergantung kebutuhan juga. Jadi ini optional ya kalau navigasi. Margin, kita sama settingnya auto. Margin auto. Oke. Jangan lupa kasih warna. Tujuannya apa? Supaya kelihatan hasilnya seperti apa. Misalnya saya kasih warna yellow. Oke, tadi pink, sekarang yellow. Kita tes di browser. Oke. Header sudah, navigasi sudah. Apa sih fungsi navigasi? Itu biasanya tempatnya tombol button untuk menu. Ya nanti kalau diklik, nanti akan muncul di konten gitu ya. Nah, posisi navigasi juga tidak harus setelah header, boleh di atas, di sini, boleh isi seperti yang saya tampilkan ini. Itu sesuai kebutuhan ya, sesuai estetika aja, karena namanya desain itu tergantung gaya dan model dan kebutuhan. Sekarang kita kembali lagi ke editor, ke HTML. Header sudah, navigasi sudah. Sekarang kita bikin yang namanya konten. Kelas konten. Oke. Konten. Apa? Tempatnya isi dari web kita ketika kita klik tombol button navigasi. Sekarang kita atur stylenya. Ini pengaturan yang saya ajarkan ini masih standar ya teman-teman. Jadi ekspektasinya tuh jangan langsung seperti detik.com. Kenapa? Karena dia stylenya pun juga sudah kompleks. Ini masih standar. Apa tujuan saya? Tujuan saya adalah mengajarkan yang standar seperti ini. Kalian paham struktur HTML dengan baik, secara komponen, penempatan, berikut juga CSS-nya. Supaya paham. Ketika sudah paham, Anda memainkan model style pun Anda pasti bisa. Karena pada dasarnya belajar itu yang susah, mempraktekkan lebih sederhana. Konten. Jangan salah ya cara memanggilnya, kalimatnya kalau kontennya pakai T juga pakai T. Ya. Jadi gitu. Kita atur lebarnya. Lebarnya sama 900 pixel. Tingginya. Nah, di sini tingginya saya gunakan auto. Kenapa? Konten itu kan biasanya ada yang panjang, ada yang pendek, tergantung komposisi kontennya. Nah, kalau kita tingginya setting auto, nanti dia otomatis tuh kelihatannya lebih cantik. Konten kita akan mengikut tampilan desain kita akan ngikutin konten panjangnya konten. Kalau kontennya tingginya sudah diatur 200, ternyata isi
dari kontennya lebih dari 200, maka dia isi itu akan melebihi dari desain kita. Dan itu kan kelihatannya jelek. Makanya saya atur kontennya seperti itu. Tingginya auto. Margin masih sama, auto. Kita kasih warna. Background color misalnya green. Jangan warna hitam ya, black ya. Kenapa? Karena default tulisan kita itu sudah black. Nantinya nggak kelihatan hasilnya. Gitu. Kita tes di browser kita. Loh, kok nggak muncul? Kenapa? Ingat, tingginya auto. Dan di sini belum ada konten apapun. Contoh, kalau saya kasih hai, berarti sudah ada konten nih. Kita lihat di browser kita. Nah, baru muncul kan? Hai. Gitu ya. Sampai sini paham? Oke. Kita lanjut. Header sudah, navigasi sudah, konten sudah. Sekarang footer. Div plus footer. Oke. Footer. Sekarang kita atur footernya. Footer. Lebar 900 pixel. Tingginya footer itu biasanya pendek, sekitar 30 sampai 50 cm. Bukan cm, maaf. Kita ralat pixel karena ini satuannya pixel. Kita atur 40 pixel ya. Marginnya tetap auto. Sekarang kita kasih warna. Warnanya misalnya pink sudah, yellow sudah, green sudah. Misalnya warna yang lain adalah blue. Ya. Kita tes di editor kita, di browser sekarang. Nah, header, navigasi, konten, footer. Oke. Sekarang kita kasih map create dari footer kita. Itu biasa ya, biasanya teman-teman tuh taruh di sini nih. Misalnya created by, atau pakai script dan copy Tejo 2020. Kita tes di browser kita. Tuh, itu ya. Nah, kalau misalnya mau dikasih sebuah script yang lain, boleh. Contoh, saya kasih sebuah script Mercury behavior Mercury. Di sini saya kasih sebuah strong. Apa itu strong? Strong itu untuk supaya tulisannya menjadi tebal. Jangan lupa ditutup. Jangan lupa ditutup. Tes. Ya, tebal ya. Tadinya agak ini. Nah, defaultnya web itu memang seperti ini ya. Dia ada di pojok kiri, ada di sebelah kiri, dan ada di pojok atas. Jadi atas kiri gitu. Jadi mentok begini. Bagaimana tulisan kita biar agak ke bawah? Nah, itulah fungsinya CSS. Kita atur. Misalnya di sini saya kasih sebuah padding top. Padding itu apa? Padding itu seperti sebuah tab yang ada di komputer kita. Jadi kasih tab itu dari atas sebanyak berapa pixel kita kasihnya gitu ya. Misalnya 10 pixel. Nah, kalau ini sudah kasih tab, maka jangan lupa tingginya itu dikurangin. Karena kalau enggak, dia akan menambah sebanyak 10 pixel. Maka jadi tingginya
tadinya 40 ditambah 10 jadi 50. Seperti itu gambarannya. Maka harus dikurangi 10 gitu. Misalnya ini jadi 30. Gitu ya. Simpan. Sekarang kita lakukan di browser. Nah, tuh. Ini fungsinya PD. Jadi ada beberapa sintak CSS pun yang lain pun juga ada gitu. Jadi silahkan teman-teman banyak membaca. Yang saya tampilkan ini masih yang standar. Jadi tujuannya memahami struktur. Itu adalah poin terpenting yang dari materi pertemuan ini, bahwa Anda harus paham strukturnya. Kalau tidak paham strukturnya dengan baik, maka itu akan terasa sia-sia. Gitu ya. Lalu yang berikutnya kita lihat di kita isi navigasinya. Misalnya saya isi sebuah menu home, itu yang standar ya, profil, terus apa lagi? Kontak, apalagi misalnya maps gitu misalnya ini. Nah, untuk navigasi sebenarnya kebutuhan ya, ini saya memberikan contoh 4 navigasi, jadi apapun juga boleh. Nah, kita tes dulu ya di sini. Oke, tuh konten kita sudah ada. Nah, tapi belum bisa kita klik. Kenapa? Karena belum kita kasih link. Nah, sebelum kasih link, maka harus kita ubah dulu buat tulisan ini menjadi sebuah button. Maka kita butuhkan sebuah script button. Oke. Oke, kita sambil saya praktekkan, saya tidak bicara dulu karena ajan ya. Ini saya praktekkan via script saja. Jadi mohon maaf karena kalau saya simpan atau ini karena aplikasi saya, mohon maaf, tidak bisa di pause. Jadi kalau saya pause itu sudah pas menyimpan. Jadi saya akan mengulang lagi dari awal. Oke, ini saya praktekkan karena sekarang sedang ajan maghrib. Oke, ajan sudah selesai. Saya akan kembali lagi.
Nah, kita lihat ya. Tadi ada beberapa hal yang saya lakukan. Pertama, saya kasih button, lalu saya tutup. Artinya, home ini akan berubah, kalimat kita akan berubah menjadi sebuah button. Gitu. Yang kedua, saya lakukan modifikasi di CSS-nya. Yang pertama, saya kasih padding top, yang kedua, saya kasih padding left. Kalau padding top berarti berkaitan dengan tinggi. Padding left atau right berarti berkaitan dengan lebar. Jadi, kalau ada yang ditambahkan padding, maka harus ada yang dikurangi. Apakah padding left berarti lebar, kalau padding top berarti tinggi. Gitu ya, teman-teman. Sekarang kita kembali lagi ke browser. Oke, nah ini sudah nih. Tuh, sudah berubah button. Tapi button ini sudah benar jadi button, tapi belum berfungsi. Kenapa? Karena belum kita kasih sebuah link, gitu ya. Maka kita tambahkan sebuah script di sini. Namanya ahref, lalu ditutup di sini. Kita contoh satu ya. Kita cek di browser. Oke. Taunya ini sudah berupa link apa? Kita tes. Linknya menjadi A atau menjadi facebook.com www. Kita tes, kita refresh, cus. Nah, lari kan, berubah menjadi facebook.com. Oke ya, tapi kita lihat nih, belum. Ini berubah. Nah, itu contoh sebuah memfungsikan bahwa button kita benar-benar berupa link. Ini saya hapus lagi ya. Oke ya. Maka tambahkan sebuah script di sini sebelum button. Ahref, lalu ditutup. Gitu. Jangan lupa satu persatu. Ahref, lalu ditutup. Gitu. Sama satu lagi. Ahref, ini tutup. Oke. Simpan. Nah, navigasi kita sekarang benar-benar menjadi sebuah link. Nanti bagaimana cara memfungsikannya? Nah, di pertemuan berikutnya. Sampai hari ini sampai di sini dulu. Oke. Selamat mencoba di rumah. Silahkan diulang-ulang lagi karena itu adalah caranya. Nanti kalau teman-teman sudah mengulang, sudah ini, silahkan mencoba menulis skrip ini di kertas putih berikut dengan CSS-nya. Itu adalah cara memahami struktur dan konsep dari HTML yang standar. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang tanya, ada yang didiskusikan, silahkan di kolom komentar atau via Google Classroom atau lewat Moodle juga boleh. Sampai jumpa.